Hai, namaku Raka. Aku anak satu-satunya dari seorang perempuan yang tidak pernah kulihat menyerah, sekalipun dunia seperti berkali-kali menjatuhkannya tanpa ampun. Sejak kecil, aku hanya tahu satu orang tua, ibu. Sosok yang kurasa memiliki lebih banyak luka daripada waktu untuk menyembuhkannya. Tapi anehnya, dari semua luka itu, lahirlah senyum yang paling hangat yang pernah ku tahu. Kami tinggal di rumah kecil di ujung gang sempit. Gentengnya miring, dindingnya rapuh, dan pintunya sering macet kalau ditutup terlalu keras. Tapi bagi ibu, rumah itu adalah kerajaan. Dan aku, katanya, adalah pangeran kecil yang harus tumbuh tanpa merasa kekurangan cinta, walau tanpa tahta dan harta. Setiap pagi, ibu membangunkanku dengan nada lembut, "Ayo bangun, nak. Kalau kamu bahagia, ibu kuat hari ini." Kalimat itu terdengar ringan, tapi sekarang, aku mengerti, hanya orang yang setiap hari berdiri di antara lelah dan harapan yang bisa berkata begitu. Ibu adalah penjahit. Suara mesin jahit kami adalah nyanyian rumah. Tiap tror-tror-tror seperti degup jantungnya sendiri, bergerak demi aku. Dari baju seragam anak tetangga, sampai gamis pesta yang dijahit dari kain sisa, ibu menyulap segalanya menjadi rezeki. Saat aku kecil, aku pikir itu hal biasa. Aku tak tahu bahwa tangan yang terus bergerak itu sering luka, bahwa mata yang terus menatap kain itu sering perih karena begadang, bahwa senyum ibu kadang cuma cara agar aku tak melihat air matanya. Waktu berjalan, aku remaja, mulai sibuk sendiri, sibuk dengan tugas sekolah, sibuk main HP, sibuk membandingkan hidupku dengan hidup orang lain di media sosial. Aku mulai jarang bertanya, "Ibu sudah makan?" Aku terlalu sibuk bertanya, "Kenapa aku gak punya sepatu baru seperti teman-temanku?" Kadang ibu diam saja, kadang hanya menjawab, "Nanti ya, kalau ada rezeki." Lalu ia tersenyum, seperti biasa, tapi senyum itu lama-lama mulai kupandang berbeda. Ada letih yang tak bisa disembunyikan. Ada kerutan di sudut mata yang muncul terlalu cepat. Tapi aku masih terlalu bodoh untuk peka. Sampai malam itu tiba, sekitar pukul 1 dini hari, aku bangun karena haus. Saat menuju dapur, aku melihat cahaya dari ruang kerja ibu masih menyala. Mesin jahitnya tak berbunyi, jadi aku penasaran. Aku mengendap, berharap melihatnya tertidur di meja seperti biasa. Tapi aku salah. Ibu duduk di lantai. Di depannya, selembar surat, entah dari siapa. Di tangannya, foto ayah yang tak pernah dibicarakan. Di pangkuannya, fotoku saat masih TK, mengenakan seragam robek yang dulu kami jahit sendiri karena tak mampu beli baru. Dan ibu menangis. Tapi yang membuat dadaku retak bukan tangisnya, melainkan cara ia menahan suara, seolah dunia tak boleh tahu betapa rapuhnya ia sebenarnya. Ya Allah, kalau memang umurku gak lama lagi, tolong jangan ambil aku sebelum Raka lulus. Biar dia gas sendiri. Tanganku gemetar di balik pintu. Ada ribuan luka yang tiba-tiba kutemukan dalam satu malam, semuanya tinggal di wajah ibu yang selalu kuanggap tak pernah letih. Esoknya, aku bangun pagi-pagi. Kupaksa diri menyiapkan teh hangat, kubersihkan meja kerja ibu, dan kutunggu sampai ia bangun. Saat matanya terbuka, dia kaget. "Loh, kamu nggak sekolah? Aku mau sarapan bareng ibu dulu." Ia tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. Hari-hari berikutnya, aku berubah. Tak drastis, tapi pasti. Aku mulai belajar menjahit, mulai ikut mengantar pesanan, mulai menolak ajakan teman nongkrong hanya agar bisa menemani ibu makan malam. Dan saat aku mengatakan padanya, kalau nanti aku punya uang, kita beli rumah yang atapnya nggak bocor ya, Bu, ia hanya tertawa sambil mengusap kepalaku. Rumah kita sudah paling hangat, Raka. Sayangnya, Tuhan tahu batas waktu kita. Beberapa bulan sebelum kelulusan SMA, ibu mulai batuk. Awalnya ringan, lalu makin berat, lalu badannya mengecil, wajahnya pucat, dan aku tahu, waktunya tak lama lagi. Dokter bilang ibu butuh perawatan. Tapi dia menolak. "Jangan buang uangmu buat tubuh tua ini." Aku memaksa. Aku kerja paruh waktu. Siang sekolah, malam jualan pulsa dan gorengan. Tapi tetap saja, penyakit itu seperti hujan deras di atap rumah kami, tak bisa ditahan hanya dengan ember kecil. Di malam terakhirnya, ibu menggenggam tanganku. Nafasnya pelan, tubuhnya ringan. "Raka, ibu nggak bisa temani kamu sampai sukses. Tapi kamu harus janji satu hal, jangan pernah lupa senyum, walau kamu sedang jatuh."
Karena ibu kuat selama ini, karena lihat kamu tersenyum. Dan setelah itu, ia pergi. Tapi meninggalkan denting luka yang terus bergema dalam hidupku. Hari ini, aku kuliah berkat beasiswa. Di kamar kos sederhana, ada mesin jahit kecil yang selalu kubawa kemanapun. Aku menjahit bukan karena harus, tapi karena di setiap helai benang, ada jejak tangan ibu. Di setiap garis pola, ada arah yang dulu ibu tunjukkan. Senyum ibu kini hanya ada di foto. Tapi aku tahu, ia tak pernah benar-benar pergi. Karena aku bisa mendengar nafasnya. Dalam setiap senyum yang kini ku tebar, walau hatiku sendiri sedang retak. Terima kasih sudah menonton ceritaku ini.